liburan. Saya sebetulnya Arianto dan ada, saya sangat bersyukur beliau melakukan ibadah sebelum saya memulai, karena jam 1:30 itu situasi yang paling sulit, sehingga ketika firman Tuhan Bapak Ibu bisa refleksi sebentar, sehingga sekarang sudah nggak ngantuk. Ya, jadi saya terima kasih Pak Arianto, Mas Sulit sudah diambil pemerintah, ya. Mas Ibu sekarang sudah agak melek. Saya hadir di sini sebagai orang dari petani. Jadi bukan perang yang Bapak Ibu kenal, saya hadir memang diutus oleh petani untuk bersama Bapak Ibu sekalian dengan Bikile dalam memberikan sebuah proses pembelajaran bersama. Maka slide saya petani. Jadi saya dimanapun bisa seperti buruh, ya kan? Kadang-kadang pakai slide-nya Kemendikbud, kadang-kadang pakai slide-nya Majalaya, kadang-kadang slide saya di mana orang membutuhkan, ya saya layani gitu. Jadi saya hadir di sini, saya diutus oleh petani supaya saya bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dalam beberapa sesi ini, khususnya hari ini yang seharusnya 2 sesi, tapi karena situasi, maka saya akan menjadikan 1 sesi. Harusnya jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Kita baru mulai jam 3, selesai jam 5. Sehingga terpaksa saya harus menjadikan 1 sesi untuk Bapak Ibu sekalian. Jikalau yang sudah saya siapkan tidak bisa terimplementasi secara keseluruhan, saya mohon maaf di depan. Karena waktu yang tidak memungkinkan berubah dari semula. Ya, sehingga saya sudah notis di depan harusnya 2 sesi, tetapi karena waktu yang tidak sesuai, maka saya akan gabungkan semaksimal mungkin 2 sesi ini bisa kita ambil prinsipnya, konsepnya, agar Bapak Ibu bisa melanjutkan di masing-masing jenjangnya, di masing-masing kehidupan. Baik. Di dalam proses ini, yang pertama adalah temanya dicepon, panggilan. Ada buku berita di sini ya? Oh, juga dua. Oh, ada buku berita ya. Jadi buku berita dulu waktu masuk teologi ya, oh kamu masuk teologi ya? Pasti jawabannya panggilan. Siapa yang mengambil Tuhan? Maka yang menyebutkan mana udah. Mana suratnya bahwa Tuhan memanggil Anda jadi pendeta? Tidak. Jadi ya, jadi surat panggilan. Nah, Bapak Ibu ditanya juga, kamu kan jadi dulu panggilan jiwa. Di mana kamu membuktikan bahwa itu panggilan dari Tuhan? Inilah yang menjadi penting buat sekolah-sekolah Kristen. Yang tadi Pak Arianto katakan bahwa panggilan itu akan nampak di dalam proses pembelajaran. Itu yang penting. Jadi misi sekolah Kristen berbeda dengan misi sekolah lain. Karena sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen datang ke Indonesia adalah sebuah misi gereja, misi Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang teacher calling. Yang terpenting bahwa itu ini, guru inspiratif adalah guru yang baik, adalah guru yang dirindukan siswa. Jadi kan libur, kita cek Bapak Ibu, selama libur Anda lihat siswa lihat telepon Bapak Ibu. Miss, kapan sih liburnya? Miss, maksudnya kapan ya Miss? Berarti kalau sampai ada bahwa ibu ini dirindukan oleh siswa-siswinya, kecuali mereka lihat Miss liburnya
tanda-tanda kegagalan. Karena Bapak Ibu, ini kan mungkin 75%, 80% ibu. Tadi Bapak Ibu, kenapa ibu? Yes. Saya memang ketika berada di gereja, di komunitas, yang jadi guru sebaiknya ibu. Kenapa? Ini suatu. Kenapa kalau Bapak Ibu menjadi guru itu pelayanan? Bahasa Jawanya kalau nuntut naik gaji itu ragu. Ragu itu apa ya? Dalam Jawa nggak sopan lah, gitu ya. Nggak sopan. Guru nuntut tambah gaji itu nggak sopan. Karena itu suaminya dia kerja di perusahaan, suaminya bisa bekerja di tempat-tempat lain supaya keluarga Bapak Ibu bisa hidup secara layak. Nah, saya katakan, ibu aja. Di BPK Prabot 80% ibu-ibu guru. 80%. Kenapa? Kebanyakan begitu. Yang kedua, ketika ibu jadi guru, paling tidak putra-putrinya bisa ikut sekolah di tempat itu. Baik, dapat gratis sampai SMA. Dia harus ikut. Biar bapaknya sudah keluar mendapatkan hidup yang jauh lebih layak untuk keluarga. Yang ketiga, ibu-ibu, meskipun nanti dikatakan fatherless, ibu-ibu jauh lebih pendekatannya lebih kepada bentuk feminisme kepada anak-anak. Gimana? Banyak ibu. Ya, keempat saya katakan sudah pulang. Kalau bisa jangan menikah sesama guru. Apalagi satu yayasan. Hindari. Bisa. Di mana ruginya? Sekarang conference sama-sama di sini. Tapi kalau istri atau suami bapak, suami ibu-ibu kerja di perusahaan, bapak ibu bisa piknik 2 kali. Betul? Suaminya di piknik bisa ikut toh. Tapi kalau suami istri di sini, cuma sekalian. Dan terus bicara sekali. Tapi kembali lagi, yang mau dimaksud teacher calling itu apa? Guru yang baik adalah guru yang dirindukan siswa. Yang tahu bagus sekali. Yang pertama, tek 2-3 minggu ini ada nggak? Tidak. Atau nanti pas masuk tanggal 14 kan? Wes, aku kangen banget sama kamu. Wes 3 minggu atau ada nggak? Ada nggak? Sampai kalau wes kangen banget. Wes kita bawain oleh-oleh. Wes tidak gratifikasi. Ya, beliau memutuskan tolong jangan dimasukkan gratifikasi. Wes ini oleh-oleh loh. Saya jalan-jalan dari Singapura. Wes ini oleh-oleh loh. Saya oleh-oleh loh. Ada nggak? Sebulan. Yang kedua, anak-anak tidak belajar dari orang yang tidak mereka sukai. Ini dari Rika Kursi. Dia kakek neneknya guru, dia guru. Sekarang dia sudah 65-67 tahun jadi guru. Dia ngomong di international conference, dia mengatakan, anak-anak tidak belajar dari orang yang tidak mereka sukai. Tapi kalau Bapak Ibu masuk kelas yang disukai anak-anak, proses pembelajaran itu tidak terjadi. Sebenarnya masuk kelas mukanya bergetar gitu ya. Anak-anak kalau sampai guru nggak masuk, mereka tepuk tangan. Tapi kalau guru nggak masuk, gimana sih? Kenapa? Yang kau itu sendiri disukai atau tidak disukai. Yang ketiga adalah guru yang baik mampu membuat siswanya berimajinasi.
Jadi katakan, di dalam proses pembelajaran yang penting dinikmat, yang penting karakter. Maka ketika Bapak Ibu bicara tidak hanya sekedar kontennya, mereka berilmu jadi imajinasi. Oh, aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Berimajinasi. Ketika siswa tidak punya imajinasi, maka proses masa depannya sama dengan proses masa lalu. Benar-benar harus perhatikan dalam diri Bapak Ibu, apakah 3 hal itu atau salah satu dari 3 hal itu ada dalam diri Bapak Ibu sekarang. Kalau nggak ada, jawabannya bilang defaultnya serius, supaya cari penggantinya nggak sulit. Karena Bapak Ibu bisa senang, bisa bahagia, bisa dirindukan, itu tidak bisa dua-dua. Itu dari dalam diri Bapak Ibu yang disebut antusias. Itu dari dalam, teos itu adalah Allah yang menggerakkan Bapak Ibu bisa tersenyum di kelas, yang menggerakkan Bapak Ibu langkahnya ringan, yang menggerakkan Bapak Ibu tidak perlu lari fingerprint. Nah, itu namanya teacher on. Tapi kalau Bapak Ibu dalam lagi masuk lari terus fingerprint. Cek, Bapak Ibu sakit sendiri. Kalau sampai itu Bapak Ibu, dari 3 hal itu tanda-tanda, saya katakan, Bapak Ibu sebagai guru bukan sebuah panggung. Bapak Ibu menjadi guru hanya terpaksa karena nggak ada kerjaan. Tuhan akan sediakan kerjaan lain di luar. Karena sekali lagi sekolah Kristen Kalam Kudus adalah sekolah misi. Sekolah misi. Yuk kita buktikan Bapak Ibu ini benar-benar guru yang terpandang. Sebagai seorang guru, tandanya memberikan value added terhadap siswa. Tambahan values, karakter, hikmat itu values. Tambahan. Dan ketika Bapak Ibu memberikan tambahan values kepada siswa, tidak boleh membedakan ini anak guru, ini anak siapa, ini anak orang kaya, ini tidak boleh membedakan. Semua harus sampai pada tujuan. Semua. Oke. Sekarang kita buktikan. Kelompok di sini silakan. Ya, Ibu sebagai seorang guru, 4 orang ini sebagai siswa. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sudah SMA, mungkin ini TK, ini SD, ya. Oke, jadi jangan di sini, jangan di sini. Nanti ke sandung. Sana tuh. Oke, oke. Baik semua, berikan 4 orang ini bawa. Kamu, kamu di sini. Enggak. Maju depan. Kita ke kiri 2 langkah. Kiri 2 langkah. Kanan 2 langkah. Kemana? Ke kiri atau kanan? Iya, ke kanan. Kanan 2 langkah. Kanan 2 langkah. 1 langkah lagi. 1 langkah lagi. Pak Wi 2 langkah. 2 langkah.
Ini siswa-siswi ya ini paling pintar karena bisa buka mata kan paling tahu untuk belajar. Ini paling pintar. Ini ada kekurangan, ini ada kekurangan, ini ada kekurangan. Gimana caranya Miss Nova ini membantu 4 siswa ini sampai tujuan? Tujuannya dari sana, Miss. Oke? Apa yang harus dilakukan? Bisa buka balon, diraba-raba ini balonnya kayak apa sih gitu? Udah. Baik ini nanti akan ditaruh di bawah. Gimana masing-masing ini dengan panduan gurunya, Bapak Ibu ini supporter. Bisa ngomong apa aja. Kan orang di luar itu kan gampang ngomong. Tapi maminya itu kan gampang ngomong. Belajar gampang kan? Nah, tapi yang punya kendali gurunya bisa mengantar enggak balon ini bersama dengan 4 siswanya sampai ujung tanpa melewati batas ini. Wes? Oke. Perlu sound system enggak? Oh, perlu. Enggak perlu ya, ini enggak perlu teriak-teriak, udah biasa ya. Sedikit. Oke. Jadi nanti Anda akan suruh turun balon, entah mau sepak mau gawat terserah Anda. Yang penting sampai ujung sana enggak melewati batas. Clear? Caranya Terserah. Anda yang menggunakan metode pembelajaran Anda sendiri. Diberi kebebasan. Clear? Kalau clear, berikan instruksi dulu sebelum berangkat. Silakan. Kesana aja deketin. Apa? Kasih tahu aja. ini kami pakai membawa boleh. Balonnya nggak boleh dipegang ya, harus benar-benar dilatih. Soal digiring, soal di apa terserah. Mau disepak boleh dan selesai. Oh boleh, dosa juga boleh. Jongkok aja, jongkok. Oke. Masuk badan jongkok. Berani sama saya. Oke, silakan mulai Mas. Sudah boleh diberhentikan sambil maju. Ya, silakan. Silakan duduk. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan maju. Silakan Mas. Beri instruksi dulu. Sekarang oke, silakan ya. Oke, kalau saya bilang jalan, ingat, gerakan yang serentak. Ya, gerakan. Tapi balonnya nggak boleh dibawa sana. Iya, tapi balonnya nggak boleh dibawa. Ya, balonnya di. Iya, harus ditendang atau digeser. Ya, Mas. Silakan, turun dulu bawah. Ya, bawa balonnya. Tetap katanya. Ya, oke. Kasih geser ya. Oke, ya jangan dilepas ya bos, tetap sama. Ya, Ini dia pakai musuh ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Ayo, jangan kalahkan. Ayo, cepat. Ayo, Sekarang tombol ini. Jangan maju. Ya. Oke.
Oke, udah. Jadi patokannya susah. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, teman-teman. Ini berapa? Pakai semangat. Oke, ketombatannya. Oh, Awalnya. nanti awalnya ya. Ya. Ini murid aja ngasih gurunya. Ya. Kita perlu dikurung nanti deterjen yang akan mengalir. Untuk berbaris ya. Berbaris untuk mengalir di punggung, di dadanya, ya, di dadanya. Bisa? Oke. Oke, taruh dulu ke bawah. Iya. Taruh dulu ke bawah. Taruh dulu ke bawah. Iya. Deterjen. Nanti tolong dibantu teman-temannya ya. Iya, pegang pundak. Iya, udah silahkan diambil bolanya, taruh di dadanya. Ini, silahkan ya. Oke, ayo bekerja bantu temannya. Ya, silakan. Ayo bekerja, bantu. Ayo, ayo. Oke, mulai. Terima kasih. Kembalikan, silakan didorong kembali. Jika kalau Bapak Ibu guru tadi memperhatikan kelompok yang pertama, tadi yang buka mata ini, ya kelompok satu tadi yang buka mata satu orang, meskipun temannya bawanya di belakang, dia berani mundur dulu. Karena kepengen sampai tempat bersama. Ini konsep di mana dia memahami kalau ada temannya yang nggak bisa, mereka menolong temannya. Ada guru yang mengizinkan seperti itu. Tapi yang terakhir, gurunya mengizinkan harus ada yang juara satu. Ya kan? Karena yang terakhir juara 4 kok. Dia sudah membuat diskriminasi. Dia buat diskriminasi. Ada lagi yang memegang bala, kemudian dibiarin sampai bapak siapa tadi? Berusuk-berusuk ke sini. Dibiarin sama gurunya. Yang nolong malah mereka ini lurus. Sama Bapak Ibu. Jadi metode pembelajaran Bapak Ibu akan nampak di dalam proses Bapak Ibu bersama dengan siswa, memberikan value added dengan sebagai guru yang dipanggil Tuhan untuk mendidik putra putri dengan hati. Kalau enggak, biarin aja. Kelompok di sini mencoba memberikan pemahaman pada siswa. Nah, kalau ada temanmu yang ketinggalan, bantu dong nak. Bu guru nggak bisa menolong 30 orang anak. Kamu lebih pintar, bantu. Nah, kamu tetap ikutin saya. Kalau biasa kamu bisa juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Lihat Bapak Ibu. Permainan sederhana membuat Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu menerapkannya seperti itu. Kalau Bapak Ibu menerapkan sebagai guru yang dipanggil oleh Tuhan untuk proses pembelajaran sebagai misi, yang ketinggalan Bapak Ibu akan tumbuh. Ya, yang ketinggalan akan ditumbuh. Yang mereka jauh lebih pintar akan diminta membantu temannya supaya ada empati.
Dia tidak peduli dia anak orang kaya atau miskin. Wong beliau berani ngatur pengurus. Dia anak orang kaya atau enggak, tugas Bapak Ibu tidak bisa melakukan diskriminasi di dalam proses pembelajaran. Sederhananya itu. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, maka 3 hal ini nanti Bapak Ibu akan bisa wujud. Lantas, apa yang mesti kita lakukan? Yang disebut dengan self-trust. Self-trust itu ada kompetensi dan ada karakter. Kompeten Bapak Ibu sudah didampingi oleh mentari. Bapak Ibu lulusan S1, lulusan S2, bidangnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minati, gampang. Yang menjadi sulit adalah karakter. Tadi, firman Tuhan. Karakter. Karakter guru mempengaruhi karakter siswa. Kompeten udah saya yakin Bapak Ibu sudah ahlinya, sudah punya sertifikasi mungkin bahkan, sudah ahlinya ngajar. Tapi pertanyaannya, benar nggak ketika Bapak Ibu ngajar, Bapak Ibu punya karakter yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh oleh anak kita? Bapak Ibu bisa mengendalikan emosinya tidak ketika mengajar anak-anak? Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa melihat Ibu Bapak Ibu, murid-murid melihat Bapak Ibu guru seperti melihat Tuhan Yesus. Ini yang menjadi persoalan guru Kristen. Kalau murid-murid bisa melihat Bapak Ibu seperti melihat Tuhan Yesus Kristus, karakternya ini, berarti Bapak Ibu sudah menginspirasi siswa-siswa. Karena tugas kita misi. 2 hal ini yang nanti Bapak Ibu harus pelajari. 2 hal ini yang nanti Bapak Ibu harus diskusikan di setiap jenjang dengan bantuan para kepala sekolah. Kompetensi apa yang kurang? Bisa ditambah dengan training, bisa ditambah dengan workshop, bisa ditambah dengan membaca buku. Tapi karakter. Di dalam proses pengembangan karakter, khususnya semester depan, Bapak Ibu akan menerapkan deep learning yang utama, hikmat dan karakter. Bukan konten. Konteks Bapak Ibu dengan siswa-siswi, apalagi yang SMA, mungkin lebih pintar anak-anak SMA. Lebih pintar. Bapak Ibu ngomong apa, dia setrika. Ngomongan Bapak Ibu benar atau salah, dia sudah tahu. Jauh lebih mudah. Tapi mereka tidak mendapatkan pembinaan karakter yang lebih baik kecuali melalui para guru. Lihat, gimana guru bisa menjadi kompas bagi siswa-siswi? Sebenarnya kompas tugasnya menavigasi. Tadi guru kanan, kiri, kempit, maju, hingga dia menavigasi. Murid belum bisa menavigasi dirinya sendiri, belum bisa. Butuh orang lain, yaitu guru. Harus dinavigasi sampai pada tujuan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh berhenti di jalan di dalam proses menavigasi siswa-siswa. Yang kedua adalah mengaktifkan magnet. Tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu dirindukan, kalau Bapak Ibu membuat mereka bahagia di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu jadi magnet. Sekolah di Kalam Kudus, karena ada guru itu, atau sekolah di Kalam Kudus, semua gurunya sangat dekat dan menyentuh siswa-siswi. Bapak Ibu, sebetulnya Jumat Sabtu kemarin saya sebetulnya hanya menginspirasi. Saya nggak tahu kepala sekolahnya nanti mau menindaklanjuti atau tidak. Saya sebetulnya masuk dalam mengaktifkan magnet. Hari Jumat di Rambung ya, Rambung di satu di Kapten Muslim, saya mengajak untuk proses parenting.
Kalau yang hadir memperhatikan, banyak orang tua bertanya. Ketika mereka bertanya, rumahnya ada masalah. Saya kasih tahu. Ketika mereka bertanya, banyak yang datangi saya, WA saya. Akhirnya bermasalah dengan orang tuanya. Ada yang mereka mengatakan, Pak, di Medan sampai kapan Pak? Saya mau ketemukan anak saya. Ketika mereka bertanya, Bapak Ibu masih bisa menghafal satu persatu, besok tolong dikunjungi. Kalau Bapak Ibu masuk di dalam hidupnya dan hidupnya terselesaikan oleh para guru-guru ini, Bapak Ibu jadi mana? Oh, sekolah saja di Kalam Kudus. Karena ketika anak bermasalah, guru-guru peduli. Saya sebetulnya hanya membuat hal itu supaya guru-guru menjadi magnet. Saya nggak tahu, Bapak Ibu masih hafal nggak siapa kemarin yang anak-anak? Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau itu tidak Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu biarkan saja, ya sama aja. Nggak ada gunanya parenting. Nanti kalau diundang nggak ada yang datang lagi. Padahal proses parenting itu berkaitan erat dengan proses pendidikan di sekolah. Jadi ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu menindaklanjuti yang mereka angkat tangan. Yang tidak sempat saya jawab, Bapak Ibu menindaklanjuti. Duduk bersama, ada masalah apa dengan putri Anda, putra Anda? Ada masalah apa? Bapak Ibu akan jadi magnet. Yang kemudian Bapak Ibu, di dalam konsep agriculture modern, Paulus mengatakan, aku yang memanah, Apolos yang menyirat, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu tugasnya memberi inspirasi dan fondasi awal. Itu top. Menginspirasi anak-anak punya masa depan, menginspirasi anak-anak untuk goalnya dapat tercapai. Bapak Ibu memberikan fondasi, tadi dikatakan, bukan pinter kontennya saja, dia punya hikmat. Sehingga ketika nanti dia bekerja, dia tidak jatuh dalam dosa. Hikmat, itu fondasi. Yang kedua adalah memberi penguatan dan pemeliharaan. Menyiram. Siapa? Anak-anak tidak terlepas dari orang tuanya. Sehingga ketika mereka kemarin angkat, anakku begini, aku tidak sepaham dengan suamiku, aku begini, ada masalah. Anda harus menolong, memberi penguatan kepada anak-anak, sekaligus Anda kalau bisa mendatangi orang tuanya, memberi sebuah proses atau solusi, maka itu akan menjadi kekuatan bagi sekolah Kristen yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Soal nanti selesai atau tidak selesai, soal nanti anaknya seperti apa, itu sudah urusan Tuhan. Sudah urusan Tuhan. Karena kemampuan kita terbatas. Yang menjadi persoalan, mau nggak kita hadir di tengah-tengah orang yang mengalami kesulitan. Gitu. Nggak mudah. Lalu, kemudian tadi Anda mengajar dengan hati atau dengan hati? Kalau Bapak Ibu mengajar dengan akal, tingkat kelelahannya tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar dengan hati, saya tahu persis kok guru. Guru-guru kalau pulang itu masih bawa tentengan, koreksian, tentengan, macam-macam tau kerjaan siswa-siswi. Masih sama, saya juga dosen kok. Tahu. Dulu katanya kalau perguruan tinggi RPS, kalau sekolah apa? RPP. Katanya cuma selembar, ngomong kosong, sekarang juga masih berlembar-lembar kok. Kapan nilainya? Gitu kan? Nggak ada waktu. Tapi kalau itu Bapak Ibu, Anda kerjakan dengan hati dan bahkan Bapak Ibu bisa mengajar anak orang lain. Kadang-kadang anak sendiri terlewatkan.
Bapak Ibu saya juga seorang terlewatkan. Karena apa? Sungguh-sungguh hati dan pikirannya adalah untuk siswa-siswi di sekolah. Banyak pakar yang buat. Seringkali pendeta itu yang diurusin jemaat. Kadang-kadang anaknya nggak terurus. Nah, Eli kan tahu itu. Dua orang anaknya tahu. Dia kayak begitu. Karena dia sudah yang seringkali namanya well-being itu nggak muncul. Karena kan terlalu sayang. Dan itu tuh sebenarnya nggak boleh juga. Maka ibu-ibu kan lebih bagus ngajar karena anak-anaknya bisa diajak ke sekolah toh sekaligus belajar. Kan gitu. Yang pertama adalah entusiastik, memiliki semangat dari Tuhan. Sekarang saya kata, entusiasme itu dari dalam, theos itu Allah. Sehingga Bapak Ibu kerja keras, nggak terpikirkan. Tiba-tiba sudah 1 semester lagi, tiba-tiba sudah begini lagi, tiba-tiba udah cepet banget. Karena itu semangat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa, kok lama ya hari ini ya? Seperti Bapak Ibu menunggu mau piknik ini kok rasanya lama ya, kurang 10 hari, kurang 9 hari, dihitung kan? Kurang berapa hari gitu. Kalau Bapak Ibu menganggap itu lama, Bapak Ibu belum memahami itu sebagai digerakkan oleh Allah yang menggerakkan Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, respect. Respect di sini adalah Bapak Ibu memberi ruang terhadap anak-anak kita untuk berbeda dengan kita. Ada ruang. Sehingga ketika anak melakukan sebuah proses diskusi, anak mengemukakan apa yang mereka inginkan, yang kadang di luar kerangka berpikir kita, mereka tertampung. Seharusnya begini, seharusnya begini, harusnya begini. Mampukah kita memberikan ruang kepada mereka bahwa mereka punya kemampuan yang berbeda? Mereka jauh lebih cepat belajar dibanding saya. Apakah kita melarang? Terbuka, memberikan sesuatu yang bernilai. Jadi ya Bapak Ibu. Yang kemudian Bapak Ibu, kalau itu semua tadi Bapak Ibu sudah memahami guru sebagai panggilan, sekali lagi, Bapak Ibu bisa melakukan transformasi dari siswa. Apa itu? Soal nanti hasilnya apa? Itu urusan Tuhan. Bapak Ibu harus mentransformasi siswa. Ketika transformasi terjadi dalam diri siswa, Bapak Ibu juga bisa mentransformasi teman-teman guru. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mentransformasi dunia. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu tentang cinta. Karena 7 tahun menginspirasi orang seluruh dunia. Ketika seorang anak bermain dengan orang tuanya, permainan cinta, ketawa nggak anak itu? Pasti ketawa. Udah punya suami? Oh belum. Udah punya suami? Nanti coba pulang cilik bareng suami. Kalau dia sudah sampai nggak ketawa, berarti tekanan dari ibu cukup tinggi. Tapi coba. Kadang-kadang serahin keluar video call. Bapak, gimana Pak? Pak, aku lagi di sini gitu. Bapak ciluk banget. Kamu ngapain retret atau ngapain diajarin ciluk banget gitu? Lalu ketika ciluk banget, proses pada anak-anak dia ketawa. Tapi begitu orang tuanya meninggalkan dengan kesibukan, anak itu stres. Karena permainannya terhenti. Tapi begitu kita meletakkan tugas kita datang pada anak-anak lagi, maka kita coba anak cepat sekali merespon kita. Yang mau dikatakan, kita harus punya relasi yang dekat dengan anak-anak. Kita harus memberikan ruang bermain dengan anak-anak.
Kita harus terkoneksi terus dengan anak-anak. Itu yang harus kita lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka akan terjadi perubahan yang besar buat sekolah Kristen Kamak Bugis. Yuk kita belajar. Berikan masing-masing kelompok 2 address yang besar sama spidol. Hai. Halo, hai. Hai. Kita akan nonton satu film sebentar. Silakan putarkan suaranya. Nonton film sebentar. Perhatikan. Imagine you are the helm of a huge ship moving forward at high speed. How is it possible for a single person to change the course of something so massive? To change the ship's course, you move a steering wheel that operates a rudder, which then turns the ship. But the rudder itself can be enormous, perhaps even 10 stories tall on some ocean liners. So what moves the rudder? A tiny second rudder attached to the big rudder, called a trim tab. Through the marvels of engineering, when the trim tab swings to one side, it creates just enough vacuum that it pulls the big rudder around. The trim tab is tiny compared to the size and weight of the ship, yet it is the trim tab that determines the ship's course. Sometimes it may seem that making changes in our lives or in our jobs is like turning a huge ship. But the principle of the trim tab, that small changes can have a big impact, applies to many areas. I'm reminded of a large metropolitan city that was looking for a big solution to a big problem. New York City was plagued with crime. To solve the problem, city officials thought they had to do something big, something heroic, like tackle inequality or overhaul social services. Instead, they began to think differently. What if they focused on smaller crimes? Crimes that were signaling disorder in the city and inviting more serious crime. So they turned their attention to small violations occurring in the subway system. They invented new ways to quickly clean graffiti off of the subway cars. If a car could not be cleaned before it turned around, it was removed from service. They also found that nearly 170,000 people a day were jumping the gates and not paying fares. By keeping subways clean and cracking down on these small violations, the city reduced felonies on subways by 75%. As they applied the same principle in different areas throughout the city, felonies were cut in half and murders dropped by 2/3. This illustration shows how small things can have a big impact. But the trim tab principle also applies to people, particularly at work. Far too many people are not engaged in their work. They are neither fulfilled nor excited. Most of all, they feel powerless to change anything, and they blame it on the organization or their boss, lack of authority. In truth, you are the creative force of your own job and life. As a leader, you can be a trim tab for the people you lead. You can inspire them to unlock the passion and talent they want to give to their work. What you are as a leader and the tone you set affects everything you do. It makes great results possible. When Madeline Cartwright became the principal of an inner-city elementary school, she found a desperate situation, a filthy building, a discouraged teaching staff, apathetic parents, and children who were just trying to survive in an unbearable environment.
Madeline had many reasons to be discouraged, even to think that change would be impossible. One day, she pulled aside the custodian to talk about the stench that permeated the hallway from the boys' bathroom. Clean this bathroom, Mrs. Cartwright. It looks clean. The smell is coming from the floor. There's 10 years of urine in the concrete. It won't come out. Hot water and some brushes. Hot water and brushes. Smell anything? No. Oh, it does come out, doesn't it? Yes, indeed. Word spread quickly about the new principal's action that day. Students and faculty alike, even parents were talking. Even out in the community they talked. If she had wanted to send a strong signal that the school was changing, she had found it. She also noticed that day after day, some children came to school in the same dirty clothes. She believed that if children felt dirty and uncared for, it would impact their ability to learn. So she organized a fundraiser to purchase a washer and dryer, and the community helped collect spare clothing. If children had dirty clothes, they could change into the extra clothes and go to class. Teachers and other volunteers would wash the clothes, and when the children came back in the afternoon, their own clothes were fresh and folded. She continued to apply the trim tab principle in many ways. Soon everyone was involved and engaged in the new school spirit. A culture of doing what it takes emerged among the faculty and staff. Together they faced head-on and overcame the challenges that were preventing children from learning. They provided food, took care of medical needs, and even challenged the rampant drug dealing in the neighborhood. The school became a safe haven for the children. Madeline Cartwright knew children could learn if their basic needs were met, and they were expected to elevate their minds. The entire community responded. Academic achievement improved measurably, and the school was changed. Remember, the secret to the big is the small. Becoming a trim tab starts with identifying a need and then doing something about it. As a leader, your actions and attitude can inspire trust and empower others to make a difference. Each day, you are faced with moments of choice wherein you can choose to be a trim tab. If you do, what you model will set the tone for those you meet. Small things over time can have a tremendous impact. Oke, tepuk tangan rekan-rekan. Sekolah Kapten Muslim, cek kamar mandi, tidak ada kunci. Bisa terjadi begini di sini. Cek, kepala sekolahnya tahu nggak? Saya kemarin dulu, hati-hati. Hal yang kecil bisa berdampak besar. Apakah besok mulai Senin kepala sekolahnya mau gosok-gosok seperti itu? Hal yang kecil yang sering kali saya katakan, kalau Anda pergi ke hotel, Anda pergi ke sekolah, Anda pergi ke sebuah lembaga, cek kamar mandinya. Kalau kamar mandinya jorok, manajemennya jorok. Dicek. Tapi kamar mandi di situ bersih kan? Ya bayarnya mahal, karena manajemennya bagus. Sedangkan teman-teman sedang diajarin juga bahwa itu hal yang kecil yang berdampak besar, itu transformasi.
Yang Anda lihat dari kelompok lain, gambarnya ada yang mengatakan, kok kayak gini ya, kok cuma kayak begini ya, macam-macam komentar. Tapi sekarang coba lihat, gambar Anda lebih bagus atau lebih jelek dibanding gambar teman Anda? Ya kan? Ya, lebih bagus sendiri ya tanya ibu ini. Wujudnya apa? Realitas saja. Bahwa saya mengatakan melakukan sebuah perubahan itu nggak mudah. Bapak Ibu menyepakati ini gambarnya harus diapain ya? Bapak Ibu menyepakati, tapi Bapak Ibu langsung pegang spidol, langsung gambar gini. Tanpanya perhati dulu. Padahal ketika Bapak Ibu mau melakukan transformasi, dari pikiran dulu, jangan langsung mengerjakan dulu. Maka tadi ditunjuk ketua kelompok supaya ketua kelompok begitu kan teman-teman, kita sekarang dapat gambar ini loh. Terus kita mau apakan ya? Gak ada kan? Gak ada. Gak mudah. Dibentuk ketua kelompok dalam rangka supaya ada yang memandu perjalanan. Sehingga kalau di lembaga teman-teman ada sebuah proses transformasi perubahan, bahwa itu tidak mudah. Persis kayak Bapak Ibu nonton sepak bola. Itu gampang, itu tinggal begini gol. Yang di lapangan setengah mati itu ketetelan kan gitu. Sehingga rekan-rekan saya katakan, main transformation, pikir dilahirkan kembali, pertemuan Nikodemus dengan Yesus. Kan gitu, dia ngomong, gak mungkin aku dewasa harus dilahirkan dari rahim seorang ibu. Bukan begitu Nikodemus. Dia mengatakan, cara berpikirmu yang harus berubah. Bukan orang dewasa dimasukkan lagi ke rahimnya. Transformasi berpikir. Yang kedua adalah transformasi grup. Di kitab Roma pasal 12, persembahkan dirimu dulu. Jangan untuk apa-apa dulu. Kenapa bilang? Kalau kita sudah mempersembahkan diri dulu, maka kita bisa melakukan yang terbaik. Kan cek teman-teman lagi. Ada yang memang betul, ini beliau orang tua dikerjain. Kerjain, Bapak yang gambar aja, itu gini Pak, itu kasih gitu. Kerjain, ini gambar beliau itu. Ada yang semua pegang. Kan nggak mudah, timbuk nggak mudah, kolaborasi nggak mudah. Transformasi itu butuh timbuk, transformasi itu butuh kolaborasi. Tapi ada yang tenang-tenang aja. Jadi teman-teman, ini realitas yang kita alami hari ini. Oleh karena itu, supaya kita bisa berjalan dengan baik, ada perubahan paradigma. Lihat dulu, kemudian yang kedua, kerjakan, yang ketiga, resapi. Jangan tergesa-gesa mengerjakan dulu. Lihat dulu, ini apa sih? Maka tadi saya katakan, beri temanya. Temanya apa? Harusnya, gambar Anda dengan gambar Anda yang nomor 2 harusnya lebih bagus gambar harusnya. Tapi enggak kan? Enggak mudah kan? Enggak mudah, karena kita tidak paham betul punya temanku ini apa yang dimaksud. Bapak, ini oleh karena itu Bapak Ibu sebagai transformational agent, Bapak Ibu harus menjadi kreatif. Saya paling senang kalau Bapak Ibu lihat Bloom taksonomi paling atas itu kan meng-create. Yang selalu saya katakan di kitab Kejadian pasal 1 dikatakan setelah Tuhan menciptakan bla 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 bla, maka manusia itu adalah segambar dan serupa Allah. Artinya Allah sang kreator, maka kita punya gen kreator. Jadi kalau orang Kristen nggak kreatif, berarti nggak punya segambar dengan serupa Allah. Bapak Ibu harus berdayakan. Dengan cara memberdayakan itu, Bapak Ibu, proses education growth akan muncul, transition person akan muncul.
Jadi setelah ini boleh gambar itu dibawa keluar, minta panitia difotoin. Terus kemudian dibalik, kalau fotonya masih foto ada yang berubah. Jadi nggak mudah melakukan sebuah perubahan. Harus semua terlibat. Kalau sampai SKK Medan ingin melakukan perubahan menjadi sekolah global, tidak bisa dipel dengan para kepala sekolahnya saja. Bahwa semua harus belajar, semuanya harus terlibat. Boleh seperti film tadi. Ketika kepala sekolah, ketika dirpolnya menulis sebuah kegiatan dan hal yang kecil, Bapak Ibu bisa support. Sehingga masyarakat tahu, enggak susah-susah cari siswa. Seharusnya Bapak Ibu di sini sudah enak kelas, sudah kelas penuh. Tapi Pak Wandi tadi masih diteleponin, masih ada kelas enggak Pak? Oh masih banyak. Harusnya senang-senang pulang besok. Gimana tahun depan Bapak Ibu teacher conference udah nggak mikirin lagi siswa baru. Ini harus dimulai dari sekarang. Kalau Bapak Ibu tidak mau mulai sekarang dari hal yang kecil, maka Bapak Ibu akan kesulitan. Hal kecil, saya sudah menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa orang tua siswa yang bermasalah. Bapak Ibu datang, itu hal yang kecil. Mau nggak Bapak Ibu berbagi, mendatangi mereka, duduk bersama. Saya yakin, 100% yakin. Ketika mereka datang, dia akan cerita kepada orang tua. Saya yakin 100%. Saya tidak mau kosong karena saya katakan. Datangi mereka, catat mereka. Segera datangin, jangan nunggu nanti masuk. Datangin, Bapak Ibu samperin cuma berapa menit sih. Ajak ngomong. Apa yang bisa kami bantu? Ketika Ibu ketemu Pak Pram, Ibu mengatakan gini, apa yang bisa saya bantu? Kesulitan yang seperti apa? Jangan kenal siapa, tapi dengarkan saja. Akan selesai. Itu Bapak Ibu. Sebagai closing, Ibu Irene akan membantu teman-teman untuk melihat secara global 2 sesi yang digabungkan. Saya hadir di sini sebagai tim mentari, bukan Pak Pram yang biasanya ketemu Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk diri. Terima kasih Pak Pram. Seru nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Pak Pram. Sesi hari ini saya coba rangkum yang tadi video yang kita lihat dapat kita simpulkan bersama. Semoga Ibu dan Bapak juga bisa mengambil maknanya bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Maka kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik akan diawali oleh diri sendiri. Transformasi itu tidak mudah. Perubahan itu tidak mudah, tetapi sangat dimungkinkan. Ibu dan Bapak, yang saya mau tutup adalah tadi sudah dibuatkan oleh Pak Pram, karena tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa dilakukan oleh dirpel dan kepala sekolah, tapi kita bersama-sama dan kami juga hadir untuk mendukung Ibu dan Bapak. Sehingga juga dalam sesi 2 hari ini, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan secara spesifik, saya dan Pak Pram dengan senang hati juga akan membantu Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak tidak pernah sendirian untuk kita bersama-sama bangun pendidikan dan majukan bangsa. Terima kasih. Enjoy the session. Next session. Thank you so much. Terima kasih. Teman-teman, sesi ini sudah selesai. Tapi apa yang teman-teman dapatkan belum selesai. Baru memulai dan berpikir apa yang mesti mau dilakukan untuk kemajuan alam itu. Jadi, silahkan merefleksikan masing-masing teman-teman, dan besok kita akan kalau hari ini refleksi, besok lebih berpikir. Besok mikir seharian mikir. Jika teman-teman bisa mencurahkan ide-ide sekaligus implementasinya di sekolah seperti apa.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk 2 sesi digabung 1 sesi. Kiranya rekan-rekan bisa menikmati, nanti slide-nya akan dibagikan. Terima kasih, saya serahkan kepada panitia Pak